Halo, kami dari grup 11, kelas Internasional Bisnis, tahun ajaran 2020-2021, semester 2. Nah, pada saat ini kelompok kami akan mempresentasikan judul Government Policy and International Trade. Nah, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Gaby Sharon Kauro, dan juga teman-teman saya, Gurning Caroline. Dan Towing Christina Malonda. Nah, pada saat ini kelompok kami akan memberikan tentang Learning Objectives 74 dan juga 75, dan juga kami akan membahas tentang Closing Case. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja dipersilakan kepada Carol. Check it out. Terima kasih. Saat ini saya akan membahas tentang LO4, di mana judulnya Development of the World Trading System, yaitu perkembangan sistem perdagangan di dunia. Kita tahu bahwa sistem perdagangan di dunia ini adalah suatu perdagangan internasional sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, atau bisa dibilang juga kegiatan bisnis. Dan ternyata perkembangan dari sistem perdagangan di dunia ini terjadi sangatlah cepat. Kenapa? Karena adanya globalisasi perdagangan dunia yang semakin cepat dan menjadi pusat perhatian juga di dunia zaman sekarang. Next slide. Di sini saya akan membahas ada beberapa evolusi dan kinerja dari GGT dan WTO. Yang pertama yaitu From Smith to the Great Depression, di mana kinerja dari From Smith to the Great Depression ini adalah hingga depresi besar pada tahun 1930-an, ternyata sebagian besar negara memiliki tingkat proteksionisme, di mana juga negara Amerika Serikat telah memberlakukan Smoot-Hawley Act tahun 1930-an yang menciptakan tarif impor yang sangat signifikan atas barang-barang asing. Dan atas kebijakan tersebut, ternyata negara-negara lain mengambil langkah yang serupa, dan ketika depresi semakin dalam, ternyata perdagangan dunia pun semakin jatuh. Yang kedua, pada tahun 1947 sampai 1979, GATT, Trade Liberalization, dan Economic Growth, ternyata mereka telah membuat perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan atau GATT yang telah didirikan pada tahun 1947. Dan di sini juga terjadinya perjanjian multilateral untuk meliberalisasikan perdagangan dan secara bertahap juga menghilangkan hambatan perdagangan. Dan di sini juga mereka menaruh tarif penaruhan tarifnya dilakukan dalam 8 putaran. Setelah mereka melihat dari 8 putaran tersebut ternyata sangat sukses di babak awal. Nah, pada tahun 1980 sampai 1993 adanya protectionist trends atau tren proteksionis. Nah, di sini adanya keberhasilan ekonomi, yaitu negara Jepang ternyata menekan pola perdagangan yang sebelumnya lebih setara. Dan ternyata ada defisit perdagangan yang berkepanjangan oleh Amerika Serikat yang menyebabkan masalahnya sangat signifikan di beberapa industri dan juga masalah politik bagi pemerintah mereka. Nah, di sini juga banyak negara yang menemukan bahwa meskipun GATT membatasi penggunaan tarifnya mereka, ternyata masih banyak lagi bentuk intervensi lainnya yang efeknya sama, yang secara teknis tidak melanggar GATT. Next slide. Nah, di sini saya akan membahas tentang the Uruguay Round the World Trade Organization, di mana di putaran Uruguay ini menekankan pada layanan, kekayaan intelektual, dan subsidi pertanian. Nah, ternyata di dalam putaran Uruguay ini adanya masalah perdagangan yang terkait dengan jasa dan kekayaan intelektual serta pertanian sangat ditekankan. Dan ternyata masalah perdagangan ini telah diseret selama 7 tahun. Nah, yang kedua, the World Trade Organization.
di mana WTO telah mencakup GATT dan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa atau GATS, dan Perjanjian tentang aspek terkait perdagangan hak kekayaan intelektual atau TRIPS. Dan ternyata prosedur itu harus tunduk pada batasan waktu yang sangat ketat. Next slide. Nah, di sini saya akan membahas tentang WTO, yaitu Experience to Date, di mana WTO as Global Police ini menunjukkan bahwa mekanisme kepolisian dan pendekatan ternyata memiliki efek positif, sehingga negara-negara menggunakan WTO merupakan pemilihan kepercayaan dalam prosedur penyelesaian sengketa organisasi. Yang kedua adalah Expanded Trade Agreements, di mana perjanjian perdagangan yang diperluas. Nah, di sini ada anggota yang menyumbang 98% dari perdagangan dunia. Nah, dari sini itu mereka mengharapkan bahwa akan munculnya sebagai pendukung dan fasilitas yang efektif untuk kesepakatan perdagangan di masa yang akan datang. Nah, sejauh ini sih sebagian besar negara telah mengadopsi rekomendasi WTO untuk sengketa perdagangan. Nah, secara umum juga negara yang terlibat sengketa menerima rekomendasi WTO. Ya, contohnya industri telekomunikasi dan juga jasa keuangan global yang akan menjadi sasaran reformasi mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang the future of the WTO, unresolved issue and the Doha Round. Dan di sini ada anti-dumping action. Anti-dumping action ini sudah ada pada tahun 1990-an dan juga 2020-an. Nah, ini sudah berkembang. Dan anti-dumping ini bersifat merusak, sehingga ini WTO ini sangat khawatir atau sangat waspada dengan penggunaan kebijakan anti-dumping ini. Oke, selanjutnya tentang protectionist in agriculture atau proteksionis pertanian. Nah, ini di mana ini WTO ini memiliki perhatian tentang di tarif dan subsidi di sektor pertanian dan berbagai perekonomian lainnya, dan apabila ini tingginya tarif pajak dalam sektor pertanian ini, sehingga ini bisa memberikan cerminan akan keinginan dalam melindungi pertanian domestik juga komunitas pertanian, serta apabila tarif tinggi, produksi pertanian ini bisa memiliki atau mendapatkan manfaat yang besar. Oke, selanjutnya tentang protection of intellectual property. Ini merupakan WTO ini sudah atau dan telah ini WTO ini melindungi atau dengan kekayaan intelektual ini. Juga ini WTO ini sudah memberikan atau menegakkan hak paten dan di peraturan ini. Karena kekayaan intelektual ini sangat penting atau sangat berpengaruh dalam perdagangan internasional. Agar ini kekayaan ini intelektual ini tidak bisa diambil oleh negara lain. Oke, selanjutnya market access for cultural goods and service. Maaf. Di mana WTO ini melihat tarif non pertanian masih kurang, sehingga WTO ini prihatin dengan ini non agrikultural, di mana juga ini WTO ini melihat DP tarif jasa lebih tinggi daripada DP tarif non pertanian, sehingga ada negara maju berusaha untuk mengurangi ini tarif tinggi di negara yang berkembang. Ya. Oke, terima kasih. Maaf dengan Terima slide kasih, tadi. Carol dan Christina. Nah, pada saat ini
saya akan membahas tentang a new round of talk Doha. Nah, atau putaran baru pembicaraan Doha. Nah, jadi pembicaraan tentang Doha ini, nah Doha ini ada di Qatar. Nah, ini sudah berlangsung sejak tahun 2001. Nah, di mana ini pembicaraan ini berkaitan dengan pemotongan tarif barang dan jasa industri, penghapusan subsidi untuk proses pertanian, pengurangan hambatan investasi lintas batas, dan juga pembatasan penggunaan undang-undang anti-dumping. Nah, selanjutnya kita masuk pada perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral. Nah, jadi menanggapi itu kegagalan putaran untuk maju ini, maka banyak negara dorang berusaha untuk mereka mendorong agar supaya dorang bisa maju. Nah, dengan melakukan perjanjian multilateral dan bilateral ini. Nah, yang di perjanjian ini itu timbal balik antara satu negara dan atau mitra antara dua atau lebih. Nah, contohnya ada banyak negara dorang menandatangani perjanjian perdagangan bebas bilateral. Nah, contoh itu Australia dan Cina. Nah, perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral ini juga ini dirancang untuk supaya boleh mendapatkan keuntungan dari perdagangan di luar perjanjian yang saat ini dapat dicapai berdasarkan perjanjian WTO atau World Trading Organization. Nah, next slide. Oke, selanjutnya the World Trading System Threat. Nah, sistem perdagangan dunia dalam ancaman. Kenapa? Nah, pada tahun 2016 ada dua peristiwa yang terjadi yang menentang keyakinan lama bahwa ada konsensus global di balik dorongan selama 70 tahun untuk merangkul perdagangan bebas dan menurunkan hambatan arus barang dan jasa lintas batas. Nah, apa saja peristiwa itu? Nah, yang pertama Inggris. Nah, ini Inggris dorang memutuskan untuk menarik diri dari Uni Eropa setelah referendum nasional atau Brexit. Yang mana Brexit ini nanti akan dijelaskan secara rinci di bab 9. Nah, jadi tetapi harus diingat kalau misalnya ini niat Inggris ini untuk menarik diri dari salah satu zona perdagangan bebas yang pasti di dunia ini, nantinya akan menjadi suatu kemunduran besar bagi mereka yang bagi mereka yang berpendapat kalau misalnya perdagangan bebas ini adalah hal yang baik. Jadi ini dengan Inggris mereka menarik diri dari Uni Eropa ini bisa dibilang itu sesuatu yang negatif. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa Donald Trump. Peristiwa Donald Trump menang pada pemilihan Amerika Serikat tahun 2016. Nah, jadi seperti yang sudah dibahas pada bab 6, ini dia punya pandangan sendiri tentang perdagangan. Nah, karena kenapa? Dia menentang banyak kesepakatan perdagangan bebas. Nah, jadi jika kedua negara ini, Inggris dan Amerika ini menolak kesepakatan perdagangan bebas atau orang mau bongkar yang sudah ada misalnya kebijakan-kebijakan, nah nantinya kenapa bisa menjadi ancaman? Karena nantinya negara-negara lain akan mengikuti. Karena Amerika dan Inggris ini adalah negara yang besar dan negara yang terpandang di dunia. Nah, jadi jika ini terjadi, jadi dia punya dampak terhadap ekonomi dunia pasti akan negatif, yang akan mengakibatkan proteksionisme yang lebih besar. Terus pertumbuhan ekonomi akan lebih lambat dan juga pengangguran di seluruh dunia pasti akan lebih tinggi. Pasti itu adalah dampak negatif. Makanya dua peristiwa ini bisa menjadi ancaman bagi dunia dalam hal ekonomi, dalam hal perdagangan bebas. Nah, selanjutnya slide.
kita learning objective 75. Nah, jelaskan implikasi bagi manajer perkembangan. Nah, next slide. Oke. Nah, jadi lebih fokus on managerial implications. Ada trade barriers, firm strategy, and policy issues. Atau hambatan perdagangan, strategi perusahaan, dan implikasi kebijakannya. Jadi jadi pasti ada hambatan perdagangan. Nah, yang pengaruhi strategi perusahaan. Nah, apa saja hambatan itu? Nah, yang pertama itu ada hambatan tarif menaikkan biaya ekspor, ada juga hambatan di mana itu perusahaan dorang punya kuota untuk melayani negara lain itu terbatas, atau melayani suatu negara itu terbatas. Nah, selanjutnya hambatan di mana perusahaan dorang mesti dorang harus mau memikirkan lagi untuk bagaimana mau memenuhi syarat-syarat dan untuk mau apa di suatu negara dan maksudnya mau masuk di suatu negara. Nah, selanjutnya nantinya ada hambatan yang orang tidak tahu yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu yang akan mempengaruhi strategi perusahaan. Nah, perusahaan juga dapat memainkan peran dalam mempromosikan perdagangan atau hambatan perdagangan. Jadi perusahaan ini perusahaan punya peran dong. Nah, di mana dorang bisa mau promosi perdagangan bebas, dorang boleh mau kasih tahu bahwa ini baik, ini tidak baik. Nah, seperti itu. Atau bisa juga mau lihat itu hambatan-hambatan dong. Jadi perusahaan ini punya peran setiap perusahaan. Nah, selanjutnya next slide. Policy implications. Jadi perusahaan internasional ini dorang punya hak untuk melobi perdagangan bebas. Dorang juga bisa menjaga agar ini tekanan proteksionis ini tidak menyebabkan mereka harus mengubah strategi. Jadi bukan berarti ada hambatan-hambatan lalu mereka harus merubah strategi mereka. Nah, lalu ada intervensi pemerintah. Nah, intervensi pemerintah ini memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, intervensi ini adalah suatu tindakan yang disengaja, tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan mekanisme pasar. Nah, jadi intervensi dari pemerintah ini yang pertama boleh dapat merugikan diri sendiri kalau misalnya dorang melindungi yang tidak efisien daripada membantu perusahaan menjadi pesaing global yang efisien. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kalau misalnya ini pemerintah dorang salah, mereka salah lindungi yang seharusnya melindungi yang ini, tapi mereka melindungi yang lainnya seperti itu. Nah, intervensi kelemahannya juga ini kalau misalnya intervensi itu berbahaya. Nah, kalau misalnya intervensi yang berbahaya takutnya nanti akan ada perang atau misalnya akan ada pembalasan daripada negara lain. Kalau misalnya ini suatu pemerintah di suatu negara ini dia melakukan intervensi yang berbahaya, nah bisa saja negara lain tidak senang dengan intervensi pemerintah itu atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu akhirnya bisa saja perang. Nah, itu kelemahan dari intervensi pemerintah juga. Nah, selanjutnya kalau misalnya intervensi tidak dilakukan, ada intervensi yang tidak selalu baik, dan ada yang intervensi yang kurang baik. Nah, jadi karena ada peluang misalnya terjadi intervensi yang tidak baik ini, nah itu nanti takutnya akan ditangkap oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan khusus. Ada kelompok-kelompok yang berkepentingan khusus itu mereka tidak senang dengan kebijakan semacam itu. Nah,
jadi itu salah satu kelemahan dari intervensi pemerintah. Nah, kita telah selesai dan kita akan masuk pada closing case. Next slide. Nah, Carol dan Christina boleh open mic. Nah, jadi teman-teman kita akan membahas case nih. Nah, ya, jadi judul case itu Is China Dumping Excess Production? Apakah produksi baju di China itu? Nah, jadi case kita dalam 15 tahun hingga 2015 ini China mereka memproduksi meningkatkan produksi baja mereka itu 5 kali lipat. Nah, pada tahun 2015 ini China mereka memproduksi 800 juta ton baja per tahun. Nah, sedangkan itu adalah setengah dari produksi tahunan dunia. Jadi kalau misalnya setengah dari dunia berarti dunia itu 1.600 juta. Nah, atau 1,6 miliar. Nah, namun pada tahun 2015 ini pasar domestik Cina jatuh. Jadi dorang punya ekonomian melambat. Nah, jadi dia punya pemerintah dorang mengalihkan dorang punya prioritas investasi infrastruktur ini ke meningkatkan belanja konsumen. Jadi pada akhir 2015 ini harga baja ini merosot. Akhirnya ini Cina dorang kehilangan lebih dari 12 miliar pada tahun 2015. Nah, jadinya ini Cina dorang membuat suatu keputusan, dorang ekspor, dorang punya baja 100 juta ton baja untuk pertama kalinya pada tahun 2000 dengan harga yang lebih murah, lebih rendah dari negara yang lain. Ya. Nah, akhirnya itu ekspor yang dilakukan oleh Cina itu berdampak buruk bagi pembuat baja di seluruh dunia. Nah, akhirnya di sini dibilang Presiden Amerika dorang menuntut tindakan dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat supaya menghentikan ini produk baja yang ilegal karena di bawah biaya produksi. Nah, akhirnya karena Cina ini dorang ekspor baja murah, akhirnya ada negara-negara lain yang mengikuti seperti negara India, Italia, Korea Selatan, dan Taiwan. Nah, dorang jual di harga yang lebih murah daripada harga pasar di seluruh dunia. Nah, akhirnya ini Uni Eropa dorang mengambil langkah. Nah, dorang mengambil langkah dorang kasih naik, dorang buat pajak. Mereka membuat pajak untuk sebentar. Nah, iya dorang dorang kasih naik itu tarif menjadi 13% untuk impor baja Cina. Nah, akhirnya namun ini Cina, dorang tetap melakukan itu semua, dorang tetap nyendak berhenti, ekspor itu dia. Walaupun ada pajak, ada bea di situ, ada tarif. Nah, kita masuk saja pada pertanyaan diskusi. Next slide. Oke, nah pertanyaan pertama, apakah bukti menunjukkan kepada Anda bahwa Cina memproduksi baja berlebih ke pasar dunia? Nah, dari case ini kita tahu bahwa bisa dilihat dari case ini kalau misalnya Cina dorang membuang dorang produksi baja berlebih dan memang ada dia punya bukti. Kalau misalnya dorang di sini dibilang yang pertama itu dorang jual sebesar 300 juta ton. Bayangkan
dorang jual sebanyak 100-an. Itu pasti jumlah yang banyak. Akhirnya itu menjadi kerugian yang dirasakan oleh beberapa negara. Em, contohnya yang Uni Eropa itu. Nah, selanjutnya nomor 2. Jika tidak ada tanggapan dari negara lain, berapa lama Cina bisa menjalankan kebijakan ini? Nah, pertanyaan nomor 2 ini akan dijawab oleh Carol. Carol, silakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaannya adalah jika tidak ada tanggapan dari negara lain, berapa lama Cina bisa menjalankan kebijakan ini? Nah, tadi kan di closing case tadi sudah dibahas bahwa ternyata Cina sudah melakukan kebijakan menjalankan penjualan baja sudah dilakukan selama 15 tahun. Dan saya yakin 15 tahun itu adalah waktu yang sangat cukup lama, dan kalaupun seandainya negara lain tidak ada tanggapan dari tindakan Cina yang menjual baja dengan harga yang murah itu, pasti negara-negara lain akan mengalami kerugian karena kalau seandainya perusahaan-perusahaan di negara-negara lain membutuhkan baja, terus mereka melihat negara Cina dia punya harga lebih murah daripada negara-negara lain yang menjual baja, pasti otomatis perusahaan tersebut akan lebih prefer memilih Cina untuk membeli baja dari negara Cina karena lebih murah dan begitu. Jadi kalau seandainya Betul. negara-negara lain tidak ada tanggapan begitu, jadi ya pasti mereka akan mengalami kerugian karena perusahaan-perusahaan yang ingin mencari produksi baja itu akan pergi ke negara Cina. Terima kasih. Ya, terima kasih, Carol. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3, siapa yang dirugikan oleh tindakan ini? Siapa yang mungkin mendapat manfaat? Nah, yang akan dijawab oleh teman saya, Christina. Christina. Oke, terima kasih. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu siapa yang dirugikan oleh tindakan ini? Siapa yang mungkin mendapat manfaat? Oke, saya akan menjawab. Yang dirugikan yaitu di mana produsen baja yang di seluruh dunia. Karena tindakan dari di case ini ekspor dengan harga yang rendah itu berdampak buruk bagi produsen baja yang di negara-negara lain. Dan yang mendapatkan keuntungan atau manfaat yaitu produsen Cina. Hanya itu. Mungkin ada tambahan dari Carol atau Kak Si, silakan. Oke, terima kasih. Nah, kalau di sini, kalau tadi Christina bilang yang dirugikan oleh tindakan ini, kalau menurut saya juga yang dirugikan yang tadi yang seperti dibilang Christina, produsen baja di seluruh dunia, karena ini bisa dibilang ini Cina, mereka punya dorang ada kelebihan, dorang ada competitive advantage dalam hal memproduksi baja, sehingga dorang bisa produksi besar-besaran. Nah, tapi kasihan yang produsen baja di negara-negara lain yang mana dorang tetap biasa dorang jual tapi dengan harga yang sama dengan market value, tapi Cina mereka menjual di bawah biaya ini, di bawah harga biaya. Nah, pasti itu dirugikan, sangat dirugikan karena bisa ya nyendak laku dan dorang produk seperti itu. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4 kita akan diskusikan bersama-sama pertanyaan nomor 4, kebijakan alternatif apa yang mungkin dikejar Cina? Apa biaya dan keuntungan dari kebijakan alternatif ini bagi Cina? Nah, kalau menurut Carol, mana? Jadi apa kebijakan alternatif yang mungkin dikejar Cina? Kalau menurut saya sih kebijakan alternatif yang mungkin dikejar oleh Cina adalah yang penting
barang ataupun produksi yang mereka telah produksi itu harus laku, karena kita tahu bahwa negara Cina adalah negara yang sangat pandai dalam hal berbisnis, dan kalau seandainya produk mereka yang mereka ingin jual mengalami kerugian, mereka akan putar otak sampai bagaimana caranya produk itu laku, biarpun mereka kasih turun harga sampai turun murah banget begitu, tetap negara Cina akan melakukannya. Jadi alternatif yang mungkin dikejar oleh Cina itu adalah produk yang mereka produksi itu harus laku begitu, harus cepat, barang mereka itu harus, maksudnya harus habis dan yang mereka sudah produksi, karena kan mereka nggak mau mengalami kerugian, mereka itu maunya keuntungan yang mereka negara Cina ini dapat. Nah, apa biaya dan keuntungan dari kebijakan alternatif ini bagi Cina? Nah, menurut saya sih keuntungan bagi Cina itu yang penting produk mereka laku dan negara-negara lain suka dengan produk mereka dengan harga yang murah pula. Otomatis perusahaan-perusahaan negara baja, perusahaan-perusahaan baja negara lain yang ingin membeli baja pasti otomatis ke mereka. Nah, jadi keuntungan yang didapat oleh negara Cina ini ya itu, maksudnya perusahaan mereka sudah dikenal dengan kualitas baja yang baik dan juga harga yang murah. Karena kita tahu bahwa di dunia bisnis sekarang dengan kualitas yang baik dan juga harga yang murah itu sangat sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan lain. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Carol. Nah, betul ya, karena sudah kualitasnya baik, terus harganya murah, siapa yang tidak mau cari kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau menurut Christina? Ya menurut Kristi di mana di kebijakan ini yang dorang kejar di mana Kak tuh sama yang Kak Karo bilang. Di mana dorang inginkan dorang sampai produk itu harus terjual dengan cara apapun supaya dorang itu ingin mengurangi dan DP produksi baja buat menghindari DP kerugian. Juga biaya yang dikeluarkan ini tidak banyak serta produsen bisa dan mendapatkan ini keuntungan ini dari Cina ini. Ya gitu Kak menurut Kristi. Ya, terima kasih Kristi. Nah, tentu kita bertiga sependapat ya tentang pertanyaan nomor 4 ini, tentang apa kebijakan alternatif yang mungkin dikerja Cina ya. Mereka ingin supaya produk mereka terjual. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5, apakah Uni Eropa dan Amerika Serikat benar untuk memberlakukan bea anti-dumping yang signifikan atas impor baja Cina? Apa keuntungan dari kebijakan tersebut? Apakah ada kekurangannya? Nah, siapa yang mau jawab lebih dulu? Mungkin Christina. Ayo Christina. Oke, terima kasih. Jawaban yang menurut itu di mana dengan mengatasi ini baja Cina ini, AS dengan UE ini sudah benar dan dengan mencoba ini menghidupkan kembali industri baja secara keseluruhan. Manfaat dari kebijakan mendukung bisnis produsen ini memiliki juga kekurangan yang bisa jadi tarif yang dipasang Cina tentang ekspor dan impor baja. Menurut Kristi itu. Oh, kalau menurut Kristi itu bagus. Iya, Kak. Oh, oke. Nah, kalau misalnya Carol, siapa tahu ada perbedaan pendapat, bagaimana Carol? Kalau menurut saya sih setuju juga sih kalau seandainya UE dan Amerika Serikat memberlakukan bea anti dumping, karena kita tahu bahwa kalau seandainya tidak ada bea anti dumping, otomatis perusahaan-perusahaan baja yang lain akan melakukan investasi seenaknya begitu. Mereka yang penting mereka mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Mereka nggak pikir perusahaan-perusahaan baja yang lain, negara-negara yang lain, karena tidak adanya bea anti dumping. Karena kita tadi sudah bahas bahwa anti dumping itu adalah jangkauan untuk mencakup peraturan yang mengatur investasi secara langsung sehingga dibukanya perdagangan global dalam layanan. Jadi ada peraturan, dan kalau seandainya nggak ada peraturan dalam suatu perdagangan ataupun kegiatan bisnis dari antara suatu negara, otomatis akan kacau.
otomatis yang diuntungkan cuman cuman beberapa negara, nggak semua negara begitu. Jadi menurut saya sih benar kalau seandainya mereka memberlakukan bea anti dumping supaya semuanya negara lain merasakan keuntungan yang sama. Terima kasih. Wah, terima kasih. Nah, jadi saya juga berpendapat kalau misalnya ini yang dilakukan Uni Eropa dan Amerika Serikat ini bisa dibilang benar juga, tetapi bagaimana teman-teman? Ini kan di sini dibilang di case kalau misalnya dorang menaikkan dia punya dorang punya bea itu dia punya tarif itu setinggi 236%. Nah, sedangkan 236 itu kan besar sekali, Dang. Nah, nanti kalau kita tadi berpikir, oh tidak apa-apa, Dang. Kalau misalnya dorang ada melakukan itu biaya anti itu, tetapi bagaimana dengan nasib Cina kalau misalnya dorang menetapkan itu? Apakah Cina ini nantinya rugi? Padahal kan memang sudah bisa dibilang karena mereka produksi besar-besaran, akhirnya mereka merugi dan punya perekonomian melambat. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah itu bagaimana dengan nasib Cina? Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin Kalau di sini ada menurut, masalah ya, oh ya, Kak. Kak, Sudah tidak ada video, tapi boleh-boleh. Lanjut. Kak, itu mau tambahkan sama Iya. yang tadi kan benar juga sama yang Kak bilang. Mungkin ada sesuatu yang mau terjadi ke ini Cina ini, Dang. Karena kan tadi di pembahasan juga dari Kristi yang itu tentang anti dumping itu merupakan bersifat merusak, Dang. Sehingga ini WTO ini khawatir, Dang, atau waspada dengan apabila ini suatu perusahaan ini menggunakan ini kebijakan. Jadi menurut Kristi mungkin ada DP ada sifat merusak no kata ini DP kebijakan ini, namun dorang lihat dang DP keuntungan itu bagaimana juga. Kalau DP keuntungan lebih besar dari DP merusak, ya otomatis tetap dorang menggunakan DP kebijakan itu. Mungkin itu menurut Kristi. Nah, terima kasih, Kristi. Nah, berarti yang penting harus digunakan sebijak-bijaknya ya. Ini kebijakan ini dari Cina. Jangan seenaknya lah, jangan seenaknya mau ekspor udah punya baja. Nah, mungkin terampil diskusi sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Apa mau ada tambahan? Sudah cukup. Boleh. Oke, nah baiklah, terima kasih. Presentasi kita pada saat ini telah selesai. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah, terima kasih. God bless you. God bless you.